Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang penerapan listrik statis pada handphone layar sentuh. Cara kerja layar sentuh adalah menerjemahkan sentuhan yang diterima pada permukaan layar menjadi posisi koordinat pada layar. Kemudian mengeksekusi perintah tertentu yang sesuai dengan gambar yang disentuh pada layar. Sebenarnya bukan gambar yang memicu eksekusi perintah, tetapi koordinat dari sentuhanlah yang memicu eksekusi perintah. Kulit manusia bisa menghantarkan listrik. Untuk memanfaatkan listrik tersebut, layar sentuh kapasitif dibuat dengan layaknya sebuah kaca yang memiliki bahan dengan sifat konduksi di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar ada aliran listrik yang mengalir ketika jari tangan manusia menyentuh layar. Saat jari menyentuh layar, terjadilah perubahan medan listrik. Proses ini kemudian akan direspon oleh controller untuk membaca pergerakan jari tangan. Karena itu, layar tidak akan merespon ketika dinavigasikan oleh sarung tangan atau apapun yang tidak memiliki sifat konduktif. Oke, kita masuk ke listrik statis pada sistem saraf. Manusia mempunyai 5 indera atau 5 panca indera, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap rasa, telinga untuk mendengar, dan yang terakhir kulit untuk meraba. Tubuh kita dapat menunjukkan gejala kelistrikan, khususnya pada sel saraf. Nah, sel saraf ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ada dendrit, badan sel, inti sel atau nukleus, selubung mielin, akson, modus Ranvier, sel Schwann, dan sinapsis, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tubuh kita dapat menunjukkan gejala kelistrikan, khususnya pada sel saraf, yang menyebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan kita bayangan seperti listrik rumah tetangga atau listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti kabel listrik di rumah-rumah. Nah, bagaimana caranya sel saraf menghantarkan impuls? Nah, cara untuk sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion saat sel saraf tidak menghantarkan impuls muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf yang lain, maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf yang selanjutnya. Kemudian, neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif Na+ untuk masuk ke sel saraf. Selanjutnya, muatan ion positif Na+ akan masuk ke sel saraf melalui membran sel. Rangsangan listrik akan mengalir menuju ke ujung paling akhir dari sel saraf. Kemudian, ketika rangsangan sudah mencapai ujung sel saraf tersebut, neurotransmitter akan terlepas kembali ke sel saraf yang lain atau menuju ke sel saraf tujuan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa impuls listrik bisa mengalir pada jaringan saraf karena adanya potensial aksi atau aliran ion positif dan negatif pada membran sel saraf.